Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Kurnia Rahmat, ditemani oleh para santri Pesantren Maki Bandung, dan pada hari ini kita sampai pada Al-Halqah Rabi'ata Ashrah, ya, pertemuan ke-14. Dan pada pertemuan ke-14 ini kita insyaallah akan menyelesaikan cabang dalam ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan ini, ya, yaitu membahas dua hal. Yang pertama adalah ya al-majazul aqli, ya, kemudian nanti terakhir adalah al-kinayah. Dan di dalam pembahasan ini kita mempergunakan kitab Al-Balaghatul Muyassarah, sebuah kitab dalam ilmu balaghah yang disusun oleh Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah, yang mana beliau adalah dosen di Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Tapi kita mulai saja. Al-majazul aqli. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan majaz aqli, ya. Dan di bawah ada catatan kaki, ya. Minal musannifina man yadha'uhu fil isnadil khabari bi ilmil ma'ani kama fa'ala sahibut talkhis, ya. Jadi kata Syekh di sini, minal musannifin, ya, di antara para penulis buku, ya, minal musannifin, di antara para penulis buku, man yadha'uhu, ada yang meletakkan bab ini, yaitu al-majazul aqli fil isnadil khabari, pada al-isnad al-khabari, ya. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari yaitu al-isnad al-khabari, ya. Nah, di antara mereka ada yang meletakkannya di sana, gitu, yaitu fi ilmil ma'ani, ya. Tentu kita bersama bahasanya al-isnad al-khabari itu, ya, ada di dalam ilmu ma'ani, ya. Ada musnad, musnad ilaih dan sebagainya, gitu, ya. Kama fa'ala sahibut talkhis, ya, seperti mana dilakukan atau seperti mana mengerjakan hal tersebut yaitu sahibut talkhis, ya, pengarang kitab Talkhis, Talkhisul Miftah, ya, dalam ilmu balaghah. Akan tapi di sini Syekh Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi hafizahullah meletakkan bab ini di dalam al-majazul aqli, adalah dalam ilmu bayan, ya, dalam ilmu bayan. Jadi bukan dalam al-isnad al-khabari. Tentu karena memang, ya, di dalamnya juga ada makna majaz, ya, ada makna majaz ghair hakiki, ya. Wa yusamma al-majaz al-isnadiyya, ya, dan dinamakan majaz isnadi, ya. Kemudian wal majaz al-hukmi, ya, wal majaz al-hukmi, ya, juga dinamakan dengan majaz hukmi, ya. Jadi ada dua, ya, untuk penamaan daripada majaz aqli ini. Yang pertama adalah majaz isnadi, ya. Kemudian yang kedua adalah majazul hukmi, gitu, ya. Jadi ada majaz isnadi kemudian majaz hukmi. Terkait dengan apa, ya, dua penamaan ini, ya, tentu ada tujuan, ya, ada tujuan daripada dinamakan dengan majaz isnadi ataupun juga majaz hukmi, ya, dan nanti akan kita bahas dalam syarahnya. Wa huwa an yusnada syai'u ila ghairi ma huwa lahu. Wa huwa, dan dia, an yusnada, disandarkannya, syai'u, sesuatu, ila ghairi, ya, kepada yang bukan, ma huwa lahu, ya, atau kepada yang bukan pemilik daripada hal tersebut, gitu, atau pelaku daripada perkara tersebut, gitu, ya. Jadi disandarkan kepada yang bukan pelaku dari pekerjaan tersebut, ya. Itu bisa dipahami, ya. Jadi disandarkannya sesuatu kepada yang tidak memiliki hak, gitu, untuk perkara tersebut. Begitulah kira-kira, ya, untuk menerjemahkan ila ghairi ma huwa lahu, gitu. Jadi dia tidak mengerjakan, dia juga tidak memiliki tidak mengerjakan secara langsung, gitu, ya. Nah, gitu. Itu ila ghairi ma huwa lahu. Nah, maka di sini dalam contoh nahwu, ya, nahwu banal amirul madinata, ya, banal amirul madinata.
pemimpin itu telah membangun kota. Nah, tentu saja ya, yang membangun kota itu kan bukan pemimpinnya ya. Bisa jadi pemimpinnya itu tidak terlibat dalam pengerjaan konstruksi bangunan dan sebagainya gitu ya. Akan tetapi ya tentu amir ini, pemimpin ini memiliki kewenangan ya, memiliki kekuasaan untuk memerintahkan para pekerja dan sebagainya gitu. Nah, oleh sebab itu maka kemudian disandarkanlah pembangunan tersebut kepada siapa? Kepada amir ya, karena dia yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan orang untuk membangun kota ya, padahal bukan si amir yang mengerjakan pembangunannya, tapi yang mengerjakan pembangunan itu adalah para pekerja ya. Nah, oleh sebab itu maka kemudian disandarkanlah ya al-bina, pembangunan itu kepada amir gitu, padahal bukan dia yang mengerjakannya secara langsung, akan tapi para pekerja. Nah, inilah yang disebut dengan majaz akli. Dan di dalam hal ini tentu kita memahami yang dinamakan dengan majaz akli ini yaitu bil akli ya, dengan akal kita. Ya, ketika dikatakan pemimpin itu telah membangun kota, ya tentu dalam pikiran kita adalah bahwasanya yang dalam hal ini pemimpin itu memiliki peranan dalam memerintahkan para tukang gitu, para tukang konstruksi dan sebagainya untuk membangun kota tersebut, begitu. Kemudian ya naharuhu shaimun ya, di siang harinya ya berpuasa. Nah, ini juga sama ya, naharuhu shaimun, di siang harinya berpuasa. Nah, dalam hal ini tentu yang dinamakan dengan siang hari kan tidak berpuasa ya. Yang berpuasa siapa? Yang berpuasa adalah orangnya ya. Nah, oleh sebab itu maka ini juga majaz akli ya. Naharuhu shaimun, jadi menyandarkan sesuatu kepada yang sebenarnya bukan pelakunya gitu ya. Nahar itu kan zarab dalam hal ini, zarful zaman ya. Naharuhu shaimun, di siang harinya berpuasa. Padahal yang berpuasa kan bukan siangnya. Siapa yang berpuasa? Orangnya ya, al-mu'minun ya, orang-orang yang beriman. Kemudian nahrun jarin ya, sungai itu mengalir. Nah, tentu yang mengalir kan bukan sungainya. Yang mengalir apa? Airnya kan, air sungai mengalir gitu. Junna junuduhu, junna jununuhu ya, kegilaannya itu menjadi gila. Nah, gitu ya. Padahal yang menjadi gila itu kan bukan kegilaannya, apa? Yang menjadi gila itu orangnya ya, majnun gitu. Ya, akan tapi di sini yang digila itu, yang menjadi gila itu kegilaannya gitu. Nah, ini adalah majaz akli. Dan kemudian ya, contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 21, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan radiyah. Nah, padahal yang dimaksud adalah bukan radiyah tapi mardiyah ya. Ya, bukan kehidupan yang meridhoi tapi kehidupan yang diridhoi, mardiyah. Dan kemudian ya sailun muf'amun ya, sailun muf'amun artinya adalah banjir itu meluap ya. Sailun muf'amun, banjir itu meluap. Nah, dalam hal ini ya maksudnya adalah tentu bukan banjirnya yang diluapkan ya, akan tapi airnya ya. Itu mamluun. Taib al-idah, penjelasan. Fil balaghati ma yusamma bil majazil aqli. Di dalam ilmu balaghah ada yang dinamakan dengan majaz akli. Li'annana na'riful murada minhu bil aqli ya. Karena kita mengetahui maksud daripada hal tersebut yaitu dengan akal. La bil lafzi wahdahu, tidak dengan lafadznya saja. Wal amsilatul mazkuratu tuwaddihu dzalika ya. Dan contoh-contoh yang telah disebutkan tadi menjelaskan hal tersebut. Fa inal amira la yubashiru bina al madinati, karena amir, pemimpin, tidak secara langsung ya membangun kota, betul ya. Wa innama huwa amirun ya, akan tapi dia adalah yang memerintahkan untuk membangun kota gitu. Bahwa sababul bina ya, maka dialah yang menyebabkan terjadinya pembangunan. Lihadza naqulu, oleh sebab itu kita katakan al-alaqatu hiya as-sababiyatu ya, maka alaqahnya adalah alaqah sababiyah ya dalam hal ini, karena dia adalah penyebab terjadinya pembangunan kota tersebut. Wan naharu la yasum ya, demikian juga dengan siang hari ya. Wan naharu la yasum, siang hari itu tidak berpuasa. Lakinnahu zarfun li zamanis saum ya, akan tapi dia adalah zarab ya, keterangan waktu di zamanin saum yang menunjukkan waktu saum gitu.
Fal alaqatu hiya az-zamaniyah, maka ya ikatan keterkaitannya antara makna majazi dengan hakiki di sini adalah az-zamaniyah, ya, waktu. Gitu. Ingat ya bahwasanya di dalam majaz yang dinamakan dengan alaqah itu sangat banyak sekali, gitu ya. Wa nahru huwa makanun lil ma. Ya, demikian juga dengan nahar, ya. Sungai, huwa makanun lil ma, dia adalah tempat air, ya. Wal ma'u huwa alladhi yajri, ya, dan airlah yang mengalir. Ya, lan nahru, ya, lan nahru bukan sungainya. Walakin hadza min babil majazil ladzi, ya. Walakin, akan tetapi, hadza ini adalah min babil majaz, di antara majaz alladzi alaqatuhu al-makaniyah, yang mana alaqahnya adalah alaqah makaniyah. Wa kadzalikal junun, ya, dan demikian juga dengan kegilaan, ya, kegilaan la yujannu, tidak menjadi gila. Kegilaan tidak menjadi gila. Wa innama yujannu, ya, akan tapi yang menjadi gila itu siapa? Sahibuhu, ya, orang gilanya kan. Walakinnana asnadna al-fi'la ilal masdar, ya. Akan tapi kita menyandarkan pekerjaan kepada masdar, ya, min babil majaz li alaqatin masdariyatin. Tuh lihat, ya, alaqahnya kali ini alaqah masdariyah, ya, masdariyah bainal fi'li wal masdar, antara fi'il dan masdar. Kita ketahui bersama bahwasanya ya ada yang dinamakan dengan masdar itu, ya, dia bisa ditakwil ke dalam mana fi'il, gitu, ya. Itu bisa ditakwil ke dalam fi'il. Seperti contoh misalkan ketika ada an di sana, ya, an yadhhaba itu adalah masdar muawwal, ya. Jadi masdar itu ada masdar sharih, kemudian ada masdar muawwal, ya. Nah, seperti itu. Dan juga masdar ini bisa menjadi alaqah, maka disebutkan di sana, ya, alaqah masdariyah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan, ya. Wa mislu dzalika qauluka, ya, dan contoh yang lain adalah, ya, perkataanmu, ya, sailun muf'amun, ya, banjir itu, ya, diisi. Nah, gitu, ya, kalau mau mau diterjemahkan secara telak, ya, banjir itu diisi. Nah, pasailu la yuf'amu, ya, maka air itu kan tidak dia itu tidak mengisi dirinya sendiri, ya, au yumla'u bal yamla'u, gitu, ya. Dalam hal ini akan tapi dia memenuhi, gitu, ya, bukan dipenuhi tapi memenuhi, gitu, ya, meluap, gitu. Walakin ja'alna ismal maf'ul, akan tetapi dalam hal ini kita menjadikan isim maf'ul, maka nasmil fa'il, ya, kita jadikan menempati tempatnya isim fa'il. Wa asnadna ilal fa'ili majazan, dan kita mengisnadkan, menyandarkan kepada fa'il itu majaz. Wal alaqatu hiyal fa'iliyah, dan alaqahnya adalah fa'iliyah. Wa aksuhu idza usnidal wasful mabniyu, dan kebalikannya adalah idza usnidal wasfu, apabila disandarkan al wasful mabniyu, ya, wasful mabniyu, ya, sifat yang bersifat mabni, lil fa'ili ilal maf'ul, ya, bagi fa'il kepada maf'ul, nahwu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 21, ya. Atau kalau itu dalam dalam ayat yang ke-7 itu surat apa itu? Ya, surat Az-Zalzalah, ya. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Coba, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, ya. Paman narabbaka auhalaha, paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, itu, ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, di ayat yang ke-7. Al-'isyatu mardiyatun. Nah, yang dimaksud adalah al-'isyatu mardiyatun, kehidupan yang diridhoi. Wa inna ma tusafu bi annaha radiyat ala sabilil majazil aqli, ya. Nah, akan tapi dalam hal ini kemudian disifati bahwasanya kehidupan itu yang meridhoi, ya. Ya, bukan kehidupan yang diridhoi, tapi kehidupan yang meridhoi ala sabilil majazil aqli. Dalam hal ini mempergunakan metode majaz aqli. Wa anta idza ta'amalta hadhil amsilata, ya. Wa anta, dan engkau idza ta'amalta hadhil amsilata, dan engkau apabila
merenungi ya, sok merenung ya, merenung dulu ya. Sudah merenungnya? Nah, bagus ya. Wa anta idza ta'amalta, dan engkau apabila telah merenungi, gimana, sudah merenung? Sudah belum? Harus merenung dulu kata Syekh ya. Apabila engkau merenungi hadhil amsilata wajadta bi kulli wahidin minha, maka akan engkau dapati pada setiap bagian daripada contoh di atas tadi ya, wajhan balagian ya, bentuk balagi ya, sisi balagi lil majaz, bagi majaz. Pemasalan ya, maka contoh qauluhu ta'ala ya, firman Allah Ta'ala, bahwa fi aisyatir radiyah. Nah, ini kembali kepada Al-Haqqah ayat 21. Wasifatil aisyatu biradiyah, disifati kehidupan itu dengan meridai. Li'anna sahibaha la yajidu haulahu ma yaskhatuhu. Ya, li'anna sahibahu, karena orang yang berada dalam kehidupan tersebut, la yajidu, tidak mendapatkan, haulahu, di sekelilingnya, ma yaskhatuhu, apa yang menyebabkan dia marah gitu kan, kecewa dan sebagainya, itu yaskhatuhu, itu menjadikan dia kecewa. Ka'anna ma haulahu min kulli syai'in ya, seakan-akan ma haulahu, apa yang berada di sekitarnya itu, min kulli syai'in ya, dari setiap sesuatu, qad imtala'a ridwan ya, telah terpenuhi dengan ridha, keridhaan. Bahwa radin, maka dia pun ridha, wa mahaulahu radin ya, dan apa yang sekitarnya itu radin. Jadi dalam hal ini saling meridhoi, dia ridho dan juga kehidupannya meridhoi gitu ya. Fal majazul aqli, maka majaz aqli yazidul lughata sa'atan. Masya Allah ya. Maka majaz aqli ini yazidul lughata, menambahkan bagi bahasa itu sa'atan, keluasannya, wa yamuddu laha minal bayani maddan, dan menambah panjang ya, menambah panjang atau menambah manfaat ya, minal bayani, dari bayan itu maddan ya, dengan sepanjang-panjangnya, maksudnya menambahkan manfaat, menambahkan makna ya, dan sebagainya gitu ya. Walau lahu ya, maka jikalau tidak ada majaz, kembali ini ya Syekh berbalaghah, walau lahu, seandainya saja tidak ada majaz akli, la japat ya, ba'du ya nabi'il lughatil arabiyah, pasti akan kering kata beliau ya, sebagian sumber-sumber mata air bahasa Arab. Masya Allah. Ini saya juga sedang bertasbih ya, betul ya? Ini tasbih kan? Apa? Menyerupakan lughah dengan apa? Dengan mata air kan? Kenapa ada? Atau dengan air ya? Gitu. Kan kalau ya nabi itu yanbu, dia bentuk jamak dari apa? Dari yanbu. Yanbu itu apa? Mata air ya. Gitu. Ini kembali saya juga sedang tasbih di sini ya, menyerupakan lughah dengan apa? Dengan air ya. Walakana pinazina min biharil lughah ya dhafun, dan pasti ya, dalam pengambilan kita ya, atau kita mengambil dari lautan samudra bahasa itu, pasti akan terdapat kelemahan gitu. Masya Allah ya. Itu majaz akli ya. Jadi kita lanjutkan sekarang kepada al-kinayatu dan al-kinayatu ya. Nah, al-kinayah ini adalah merupakan bagian terakhir yang akan kita bahas di dalam ilmu bayan ya. Jadi apa yang disebut dengan al-kinayah? Kinayah itu bisa kita terjemahkan ya, maknanya itu adalah kiasan. Idza qulta ya, apabila engkau katakan hiya ba'idatu mahwal qurti, nah, dia itu jauh ya, mahwa tempat jatuh, kurti antingnya. Nah, di bawah ada catatan kaki, al-qurtu. Nah, al-qurtu huwa ma ta'liquhul mar'atu ya. Al-qurtu adalah apa yang menggantungkannya ya, atau mengaitkannya, al-mar'atu perempuan, fi uzuniha, di telinganya, min huliyin, dari perhiasan, wa nahwihi ya, atau yang semisalnya gitu. Ya, apa ini ya yang disebut dengan hiya ba'idatu mahwal qurti ya, ini adalah kiasan, maksudnya adalah seorang perempuan yang lehernya panjang gitu ya. Tapi tidak disebutkan secara langsung. Nah, ini yang disebut dengan bahasa kinayah. Au, atau ya, yang kedua adalah apabila engkau katakan hadza ta'am ya, hadza ta'am, makanan ini, ta'kulu asabi'aka ya, engkau akan memakan jari jemarimu, idza ta'im tahu, atau idza ta'am tahu, apabila engkau memakan makanan tersebut gitu ya.
Kenapa? Ya, biasanya kalau orang yang memakan makanan yang lezat, ya, itu pasti ada makanan yang menempel, ya. Menempel di mana? Menempel di jari jemarinya. Nah, dan kemudian setelah dia menyelesaikan makan makanannya apa? Ya, mulailah dia juga mencicipi apa? Mencicipi jari jemarinya gitu ya, diletakkan gitu. Gitu. Ya, itu. Ya, gambaran terkait dengan apa? Terkait dengan nikmatnya makanan, ya, sehingga kemudian orang setelah makanannya habis, kemudian apa? Dia menjilati jari jemarinya gitu. Paham ya? Au huwa kasirur ramad, ya, atau ya, contoh yang lain, huwa kasirur ramad, dia adalah orang yang banyak abunya. Nah, ini adalah kinayah, kiasan tentang orang yang dermawan, ya. Karena orang yang banyak abunya, ya, menunjukkan kepada dia itu banyak memasak, ya, dan kemudian masakannya tersebut dibagi-bagikan kepada orang lain gitu. Ya, karena kalau di masa lalu tentu orang memasak dengan apa? Dengan tungku, ya, dan tungku itu menghasilkan apa? Abu, menghasilkan abu. Kalau sekarang mungkin apa ya? Huwa kasirul gas mungkin ya. Ya, orang yang banyak gasnya. Kan udah jarang sekarang orang pakai tungku ya. Bahwa kinayatun, ya, bahwa kinayah, maka dia adalah kiasan an muradin, ya, tentang sesuatu lam tusarrih bihi, yang mana engkau tidak menggambarkannya secara jelas gitu ya, menggamblangkannya. Jadi tidak menggambarkannya secara jelas. Walakinnahu mafhum, akan tetapi dia itu mafhum minal lafzi, ya, dari lafadznya, ala wajhil luzum, ya, atas pola atau atas bentuk yang identik, ya, biasa kelaziman gitu ya, sesuatu yang lazim dipergunakan untuk hal tersebut gitu. Jadi bisa kita pahami dari maknanya nanti berdasarkan kelaziman. Fal awal, ya, maka yang pertama contohnya adalah apa tadi? Hiya ba'idatu mahwal qurti, ya, itu kinayah, dia adalah kinayah antulil unuki, ya, tentang panjangnya leher. Nah, jadi orang yang panjang leher tentu saja gitu ya, seorang perempuan yang lehernya panjang, jenjang lah ya, jangan dikatakan panjang. Nah, kalau dikatakan panjang seperti apa? Kijang mungkin ya, atau jerapah gitu. Nah, jenjang gitu ya, jenjang lehernya. Nah, itu antulil unuki, ya. Tentu saja ya, orang yang panjang lehernya tentu jauh tempat jatuh anting-anting gitu. Wasani, dan yang kedua adalah kinayatun an halawati ta'am wa lazzatihi. Ya, yang kedua adalah kinayah tentang, ya, manisnya makanan dan lezatnya makanan tersebut gitu. Betul ya? Kalau ada makanan lezat, manis gitu, bahkan kita bisa memakan apa? Memakan jari jemari kita, ya, maksudnya apa? Menjilatinya gitu. Wasalis, ya, dan yang ketiga adalah kinayatun anil karom. Yang ketiga adalah kiasan tentang kedermawanan, ya. Karom, kedermawanan seseorang. Al-idah, penjelasan. Ittafaqal bulaga'u ala annal kinayata ablagu minat tasrih. Telah bersepakat katanya al-bulago, para ahli balagoh, ala annal kinayata, ya, atas bahwasanya kinayah itu ablag, lebih sampai, minat tasrih, dibandingkan dengan blak-blakan. Betul ya? Kadang kan dengan bahasa-bahasa sindiran itu orang lebih apa ya? Lebih kena ya dibandingkan dengan kalau kita langsung ngomong gitu kan, dengan apa, dengan kalau nyinggung dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita menggunakan bahasa kiasan, orang itu biasa lebih apa? Oh iya ya gitu, dan tidak merasa apa, tidak, terkadang tidak merasa sakit hati gitu ya, karena kan menggunakan bahasa apa? Bahasa kiasan. Wahia, ya, tushbihul majaza, dan dia menyerupai majaz. Illa anal majaz, ya, nah kecuali yang menjadi perbedaan ya. Anal majaz, bahwasanya majaz yumna'u fihi iradatul ma'nal asli. Ya, kalau di dalam majaz itu tercegah, ya, atau dilarang untuk mendatangkan makna asli. Nah, itu kalau majaz ya. Jadi kalau majaz itu tidak boleh dimaksudkan maknanya tersebut adalah makna yang asli. Wal kinayatu la yamtani'u fiha subutul ma'nal asli. Nah, sementara kalau dalam kinayah la yamtani itu tidak terlarang. Ya, piha di dalam kinayah itu subut, ya, menetapkan makna yang asli. Ya boleh gitu. Kita memaknainya dengan apa? Dengan makna yang sebenarnya. Ala taro, ya, tidakkah engkau melihat? Annaka hina taqul, ya, engkau ketika mengatakan fulanun wasi'u sadri, si fulan itu orang yang luas dadanya. Nah, ya,
kinayatun an sabrihi wa hilmihi. Ya, itu adalah kinayah ya, kiasan tentang kesabaran dan kelembutannya. Itu. Annahu yumkin ya, bisa juga ya, an yakuna ya, orang tersebut memang wasi'al sadri hakikatan. Orang tersebut memang ya an yakuna rajul ya. Itu wasi'al sadri hakikatan. Betul-betul si dadanya tuh lebar gitu. Ya, dia bukan menunjukkan kepada kesabaran dan kelembutannya gitu. Wa kadzalika hinat. Jadi nah ini ya dalam kinayah itu dia kalau disebut dia itu dadanya dia itu berlapang dada gitu. Emang dadanya itu 3 lapangan gitu kan gitu. Bisa kan gitu. Atau juga berlapang dada berarti apa? Orangnya sabar gitu kan. Penyantun gitu. Bisa gitu ya. Paham ya gitu. Ya kan di bahasa gitu juga ada ya. Berlapang dada, legowo sekarang lagi ini legowo, harus legowo gitu. Nah, itu. Paham ya? Nah, wa kadzalika hina taqul, dan demikian juga ketika engkau katakan ya kinayatan an karomihi. Wa kadzalika, dan demikian juga hina taqulu, ketika engkau katakan kinayatan an karomihi ya, kinayah tentang kemuliaannya atau kedermawanannya. Huwa kasirur ramad, dia adalah orang yang banyak abunya. Wa amal majaz ya, maka adapun majaz fala yasihu fihi, maka tidak boleh ya iradatul makna asli. Nah, tidak boleh untuk mendatangkan makna yang sebenarnya mutlakon, secara mutlak gitu ya. Jadi tidak boleh itu mendatangkan makna yang asli. Fa nahwi khotoba bina al yauma bahrun ya, maka contoh adalah khotoba, telah berkhutbah, bina kepada kami al yauma pada hari ini bahrun, lautan. Sok kira ayat lautan khutbah. Kebayang atuh mun lautan khutbah. Datang lautan tuluy khutbah di dieu. Ya. Maka tentu yang maksud dengan bahrun di situ apa? Bahrun disebut apa di situ? Orang yang banyak ilmunya gitu. Kemudian kita katakan bahrun gitu. Karena luas dan dalamnya ilmunya tidak terukur, kita katakan bahrun. Khotoba bina al yauma bahrun. Gitu. Paham ya? Tidak boleh itu dimaknakan makna asli. Kalau dimanakan makna aslinya, bahrun itu berkhutbah gimana itu? Banjir atau tsunami itu. Fala yasihu an yurada ma'nahul asli ya. Maka tidak boleh dimaksudkan ya maknanya adalah makna yang asli. Paham ya? Itu. Walihada, oleh sebab itu qalu, mereka berkata para ahli balaghah. Ya, fi ta'rifiha, dalam definisinya lafzun urida bihi lazimu maknahu. Nah, kalau kinayah itu adalah ya lafaz yang dimaksudkan ya kelaziman maknanya gitu. Jadi mana nih yang lazim gitu, yang biasa digunakan? Apakah makna asli atau makna kinayahnya gitu, atau mana ghair asli gitu. Ma'ajawazi irodati, bersama dengan bolehnya irodati mendatangkan makna asli, diboleh gitu. Kalau dalam kinayah, tapi kalau majaz tidak boleh. Paham ya? Gitu. Misalnya tadi fulanun kasirur rahmat, bisa jadi orang yang memang banyak abunya, dagang lebu, betul nggak? Ketika orang dagang lebu kan dia banyak abunya, ya, gitu. Kan bisa saja. Bukan orang yang dermawan, kasirur rahmat gitu. Orang ngantarkan proposal kepadanya. Ternyata apa? Dia itu hanya apa? Hanya penjual abu gitu. Disebut kasirur rahmat. Paham ya? Gitu. Li'annahu la qarinata tamna'u min hadhil iradah. Karena dia ya tidak mencegah ya, tidak ada qarinah, tidak ada dalil, tidak ada yang menunjukkan, yang mencegah dari mendatangkan makna yang itu. Jadi boleh makna asli, yang mana saja yang lazim gitu. Paham ya? Wal amsilatul mazkuratu tuwaddihu dzalika, dan contoh-contoh yang telah disebutkan ya menjelaskan hal tersebut. Parmar'atul tawilatul unuku, maka seorang perempuan yang panjang unuku, ini dia jadi fa'il ya dari tawilah. Maka seorang perempuan yang panjang lehernya, idza aradna an nasipaha bidzalika tasrihan, maka apabila kita ingin mensifatinya dengan panjang leher tasrihan ya secara belak-belakan, kulna hiya tawilatul unukah, langsung saja si itu panjang beheung ya begitu.
Nu mana cenah ibu anu teh eta nu panjang beuheung. Ya deh, ngamuk gitu ya. Itu tuh orang yang panjang lehernya, wah, nggak sopan itu ya. Paham ya? Tapi kan itu yang apa tempat antingnya itu jauh dari bahunya. Di bawah, kayaknya. Gitu. Di bawah, oke ya. Mana cenah si ibu itu eta cenah. Itu yang tempat jatuh anting-antingnya itu jauh dari itu. Oke. Au ya syabahna jidah atau kita menyerupakan lehernya bijidil gozal dengan apa leher kijang ya kan, kijang panjang ya itunya lehernya ya. Ada yang pernah lihat kijang di sini? Pernah ya, sama alhamdulillah ya. Gitu. Kan itu ya. Atau wah siapa nih macan? Iya pernah lihat kijang? Kijang itu kan lehernya panjang. Oh, mana itu sih yang lehernya itu seperti kijang? Wah sama juga ya itu. Ngamuk kira-kira. Ngamuk. Pas misalkan kita nyari-nyari itu kan. Eta punten ada ibu-ibu yang lehernya seperti kijang. Wah. Sama itu ya. Gitu. Walakin nana akan tetapi kita idza aradna ya, apabila kita inginkan mahwa ablag apa yang dia itu lebih sampai min hadza dari ini wa'amaku ya, wa'amaku dan lebih dalam gitu ya, lebih sampai dan lebih dalam fazina ila uslubil kinayah, maka kemudian kita berlindung ya, fazina itu ya betul ya, daripada tasrih gitu kan, daripada belak-belakan gitu kan bikin sakit hati, maka kita kemudian berlindung kepada uslub kinayah. Panakul bihadal makna, maka kita katakan ya dalam makna ini hiya ba'idatu mahwal qurti. Kinayah, jadi kita sebut kinayah, dia itu yang jauh tempat jatuh anting-antingnya. Ai annal huliyya, atau bahwasanya perhiasan alladzi yakunu yang keadaannya fi uzuniha ya, di telinganya itu mutadallian ya, mutadallian terjuntai, yajidu masapatan ya, mendapati jarak wasiatan yang jauh bainahu wa baina katipiha ya, betul gitu ya, antara perhiasan dengan bahunya itu atau dengan pundaknya itu jauh, lituli unukiha, disebabkan karena panjang lehernya. Wa hadza bila syakkin, wah ini kata Syekh, wahada bila syakin, dan ini tanpa ada keraguan. Ablag ya, ablagu lebih sampai minat tasrih dibandingkan dengan belak-belakan. Betul ya, pakai bahasa sindiran itu memang terkadang bisa lebih sampai. Wa kadzalika qauluhum, dan demikian juga ya perkataan huwa kasirur ramad ya, dia itu banyak abunya. Bahwa kinayatun anil karam, itu adalah kinayah tentang kedermawanan. Walakinnahu biturukin ba'idatin, akan tapi dia dengan jalan-jalan yang jauh. Ya, jadi kemana heula gitu ya, jauh gitu. Ya, yantaqilu fiha azihnu ya, berpindah di dalam ini azihnu, pikiran kita, min maknan ila maknan, dari satu makna ke makna yang lain gitu. Ya, jadi kalau orang itu mau ke Garut itu ya, mau ke Garut misalkan, kalau dari sini kan langsung aja kan ke situ, ke timur. Kalau ini enggak, ke Ciwidey dulu, set gitu kan. Nah, ke Talegong gitu kan. Set, baru ke Garut gitu. Jadi ke Ciwidey lah, jalan-jalan set gitu. Nah, itu. Ya, paham? Kemana heula. Padahal maksudnya mah ke situ gitu. Ke Garut kota. Ya. Itu kalau ke Garut kota lebih dekat ke mana gitu. Dari sini langsung ke Sumedang ke sana, kalau ke Garut kota, atau antum ke sana dulu tuh, ke Ciwidey dulu, ke Talegong gitu, muter-muter heula. Cidaun dah, kan ke Cidaun heula. Ngojai heula di laut, itu masalah. Ke mana teh? Ke Garut. Ya, nah jadi begitu ya, yantaqilu piha azihnu min maknan ila maknan. Fa inna kasrata ramad, maka sesungguhnya banyaknya abu dalilun ala kasrati ma yutbahu ya, betul ya, jadi kalau banyaknya abu itu menunjukkan kepada banyak yang dimasak. Tapi kalau zaman sekarang mah enggak ya, orang yang banyak memasak itu apa, banyak cadangan gasnya itu.
ya, sama minyak gorengnya ya, walaupun mahal gitu ya. Wa zihnu yarbitu baina hadza wa baina kasratid duyub. Dan pasti pikiran kita mengikat antara hal ini dengan banyaknya apa? Banyaknya duyub, banyaknya tamu. Wa yantakilu sari'an ila maksud, dan kemudian berpindah secara cepat kepada maksudnya. Wa huwa kasratul jud, yaitu banyak kedermawanannya. Gitu ya. Jadi ini memang apa? Yatlubu minna ya. Yatlubu minna ya, menuntut dari kita apa? Zakat. Ya, kepandaian. Ya, zakaul paham. Wa min jamilil kinayatil amiyah, dan ya di antara keindahan daripada kinayah yang umum, qauluhum anit ta'amil laziz, ya, perkataan mereka tentang makanan yang lezat. Ta'kulu asabi'aka ba'dahu, engkau akan makan jari jemarimu setelah itu. Fa innahu yalzamu minhu, ya, maka sesungguhnya ya, yalzam menjadi lazim minhu, ya, darinya, la'kul asabi, ya, menjilati jari. Betul ya? Kalau makanan itu pasti kita ya, dan bahkan kata Rasulullah SAW kan ya, kalau engkau makan itu ya, harus apa? Harus dijilati kan. Kalau tidak kita jilati, jilatkan ke batur gitu. Itu ajaran loh ya, itu sunnah. Ya, jadi lamun ku anak teu diletakan sok pangaletakan keun bantum. Itu ya, wa adamu syabi'i ya minhu. Ya, dan tidak kenyang, betul loh. Orang nggak kenyang gitu ya, pasti diletakkan itu ya, untuk merasakan sampai dengan jilatan terakhir itu. Lihalawatihi, karena apa? Manisnya, la likifayatihi, bukan karena cukupnya gitu. Ya, aku sabab enak gitu makanan ya. Wa yalzamu min dzalika annahu fi ghayatil lazzah, dan ya yang menjadi kelaziman dari hal tersebut adalah bahwasanya dia berada di puncak kelezatan wa ta'am, dan rasa. Wa min ahsani ma sami'tuhu fil kinayat, dan yang paling bagus nih yang aku dengar dalam kinayah, qauluhum, perkataan mereka, amman la yusalli wa la yasjud, ya, tentang orang yang tidak pernah salat dan tidak pernah sujud. Ya, kita katakan ya, api pujabhah, dia itu orang yang bersih keningnya. Eta masukan si herang nanti herang tarang cina gitu. Tuh, kenapa tidak pernah kita lihat bekas sujud gitu ya, di mana di tarangnya. Ai lataqau jabhatuhu alal, tidak pernah terletak dahinya itu alal ard ya, di bumi. Li annahu la yasjud, karena dia tidak sujud. Apalagi kalau di zaman dulu ya, kan belum ada ya sajadah juga, mungkin banyak debunya gitu kan, karena bawahnya kan tanah gitu kan, tanah atau ya padang pasir gitu, pasti ada bekasnya ya. Wa min jamilil kinayati syariah dan diantara kinayah syi'riyah yang paling indah, innal muru'ata wassamahata wan nada ya, atau wan nida, wan nada. Innal muru'ata, sesungguhnya kehormatan, wassamahata, dan keluasan, wan nida ya, dan juga kemurahan hati ya, fi kubbatin ya, terdapat di dalam kubbah ya, dalam tenda, duribat alabnil hasraj ya, itu terdapat di dalam tenda yang dibuat untuk Ibnul Hasraj. Ya, maksudnya adalah ya, Ibnul Hasraj itu adalah orang yang memiliki kehormatan, kemudian dia luas orangnya ya, samaha, tasamuh gitu ya, toleran, wanida, dan juga orangnya murah hati gitu. Maka seakan-akan si tenda tersebut ya adalah merupakan gambaran fisik daripada Ibnul Hasraj gitu. Jadi si Ibnul Hasraj ini orang yang dermawan gitu kan, kemudian terhormat dan sebagainya. Arada syair ya, syair memaksudkan an yusbita hadhihi sifat, untuk mengisbat ya, menetapkan sifat-sifat ini lil mamduh, kepada orang yang dipuji. Lakinnahu lam yusarrih bidzalika, akan tapi dia tidak menggamblangkannya secara jelas. Bal asbataha bi uslubi kinayati badiin, akan tapi dia menetapkannya dalam uslub kinayah yang indah. Faja'alaha fi kubbatin ya, maka dia menjadikan di dalam kubbah, tenda ya, kubbah, qad duribat, yang telah dibuat ya,
ala ibnil Hasraj ya. Untuk Ibnul Hasraj hatta laka'annaha ya, hatta sehingga laka'annaha seakan-akan ya tenda tersebut adalah jasaduhu kulluhu, jasad dari Ibnul Hasraj seluruhnya gitu ya. Maksudnya Ibnul Hasraj itu adalah orang yang dia tuh terhormat, ya luas dan juga orangnya murah hati. Wa qaqulil akhar, dan seperti perkataan yang lain ya, al yumnu yatba'u zillahu. Al yumnu keberkahan, yatba'u zillahu itu mengikuti bayangannya. Wal majdu yamshi pirikabihi, dan kemuliaan mengikuti atau berjalan pirikabihi bersama dengan pijakan kakinya. Ya itu orang yang kalau dipuji begitu ya. Ya kita ingin mengatakan orang yang berkah, orang yang ini, sehingga kemanapun dia pergi, kemanapun dia berangkat, maka keberkahan dan juga kemuliaan selalu bersama dengan orang tersebut. Alhamdulillah ya, selesai kalau untuk bayan, dan kita tersisa insyaallah 6 pertemuan lagi ya, atau 6 video lagi. Nanti insya Allah kita akan bahas ilmu badi ya. Jadi selesai untuk ilmu bayan ya, alhamdulillah. Tip itu para hadirin ikhwati iman, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ikhwafil azakumullah. Dan bagi antum sekalian yang ingin menyalurkan donasi terbaiknya, bisa melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 0041222022 atau melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704966227. Konfirmasi di 085795955657. So, bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, Link Aja, ShopeePay, BCA Mobile, Dana, Lipin Mandiri, BSM Mobile, Win Mobile, bisa berdonasi via Kris ya, yang ada di layar kaca Anda. Dan seluruh donasi yang terkumpul akan dipergunakan untuk program-program kebaikan Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren Maki Bandung, lembaga bahasa dan studi Islam gratis 100% untuk seluruh santrinya. Ala kulli hal, saya Kurnia Ahmad mengaturkan terima kasih pada ikhwafillah yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir, juga pada para santri pesantren Maki yang telah membersamai di dalam proses tasjilat daripada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.